Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K mengenai kompetensi teknis, khususnya untuk kompetensi teknis guru IPA. Nah, video ini adalah part 5-nya. Untuk part 1 sampai part 4-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Ketika melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh akan berkeringat. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah A. Penguapan keringat memerlukan panas. B. Keringat akan naik suhunya karena panasnya suhu tubuh. C. Keringat membuat suhu tubuh meningkat. D. Keringat dan garam mineral yang ikut keluar memudahkan tubuh beraktivitas. Atau yang E. Keringat merupakan peristiwa perubahan wujud dari uap menjadi air. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Penguapan keringat memerlukan panas. Melalui mekanisme homeostasis, tubuh akan merespon kalor yang diterima dengan mengeluarkan sejumlah keringat untuk melepaskan panas dalam tubuh, terutama ketika suhu lingkungan cukup panas. Keringat yang dikeluarkan tubuh bersuhu sama dengan suhu tubuh, yang akhirnya terbuang ke lingkungan melalui penurunan suhu keringat atau umumnya suhu ruang di bawah suhu tubuh dan penguapan. Nah, penguapan ini memerlukan panas yang diambil dari lingkungan sekitar, terutama dari kulit, sehingga suhu kulit menjadi lebih dingin. Atau Anda akan merasa sejuk jika berkeringat kemudian terkena angin. Dengan cara ini, maka suhu tubuh akan stabil. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Manusia mendengar bunyi melalui telinga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, seperti tampak pada gambar di samping. Nah, urutan berikut yang benar tentang proses pendengaran manusia adalah A. Gelombang bunyi, getaran, impuls. B. Getaran, gelombang, bunyi. C. Gelombang, impuls, bunyi. D. Bunyi, gelombang, getaran. Atau yang E. Bunyi, getaran, bunyi. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Gelombang bunyi, getaran, impuls. Daun telinga menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi untuk diteruskan melalui liang telinga ke gendang telinga. Gendang telinga bergetar cepat menerima gelombang bunyi dan diubah menjadi energi mekanik. Getaran diteruskan ke koklea yang mengandung cairan yang akan bergerak dan merangsang sel-sel rambut pada organ korti di koklea. Getaran bunyi kemudian dikirimkan melalui saraf sensori menuju otak dalam bentuk impuls. Otak menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai bunyi. Nah, itu tadi mekanisme pendengaran pada manusia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pencemaran bahan organik di sungai dapat memicu pertumbuhan tanaman enceng gondok secara pesat. Berikut ini secara berurutan merupakan dampak yang terjadi karena pertumbuhan enceng gondok yang sangat pesat, dan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah A. Berkurangnya populasi ikan di sungai, mengambil enceng gondok dengan mesin otomatis. B. Keruhnya sungai, mengambil enceng gondok secara manual untuk meminimalisasi pengaruhan sungai. C. Berkurangnya populasi organisme air, memanfaatkan enceng gondok untuk pakan ternak. D. Keruhnya sungai, memanfaatkan enceng gondok untuk kerajinan tangan. Atau yang E. Keruhnya sungai, mengambil enceng gondok dengan mesin otomatis. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Berkurangnya populasi organisme air, memanfaatkan enceng gondok untuk pakan ternak. Enceng gondok akan menutup permukaan dan mengambil oksigen dari air. Akibatnya, organisme dalam air akan kesulitan bernafas dan akhirnya berkurang jumlahnya. Nah, solusinya yaitu dengan mengurangi enceng gondok, baik secara mekanis maupun memanfaatkannya untuk diolah lebih lanjut, misalkan untuk yang daun muda untuk pakan ternak, batangnya untuk produk kerajinan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini beberapa hal yang terjadi dewasa ini. 1. Masih banyaknya pemakaian CFC yang membuat ozon menipis. 2. Semakin berkurangnya pohon-pohon. 3. Banyaknya penggunaan kaca untuk bangunan.
4. Keluarnya gas metan dari peternakan dan permafrost. Pernyataan yang berkaitan langsung dengan penyebab pemanasan global adalah A. 123, B. 13, C. 24, D. 4, atau E. 1, 2, 3, 4. Jawaban yang benar adalah yang C. 2 dan 4. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca yaitu CO2, metana, dan N2O akan membuat panas dari matahari yang telah masuk ke bumi tidak bisa direfleksikan lagi ke angkasa seperti dahulu karena terperangkap gas rumah kaca tersebut. Gas rumah kaca bukan rumah kaca, namun mengakibatkan bumi menghangat seperti halnya gejala di rumah kaca. Lubang ozon atau menipisnya ozon juga terjadi di masa ini, walaupun sekarang cenderung berkurang karena pemakaian CFC yang semakin berkurang. Tidak berkaitan dengan efek rumah kaca. Permafrost merupakan tanah beku di daerah beriklim dingin atau di kutub. Telah memerangkap gas metana selama berjuta tahun. Gas ini akan dikeluarkan dan tanah saat permafrost mulai mencair. Kita lanjut soal nomor 5. Berikut ini adalah dokumentasi hasil eksplorasi di suatu daerah tertentu. Gambarnya bisa teman-teman lihat. Berdasarkan dokumentasi tersebut, tingkat organisasi kehidupan yang ditampilkan pada dokumentasi adalah A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Biosfer, atau E. Bioma. Jawaban yang benar adalah C. Ekosistem. Pada gambar di atas telah terjadi interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya, maka bisa disebut sebagai ekosistem. Kita lanjut soal nomor 6. Teknologi yang tepat digunakan untuk menghasilkan bibit tumbuhan yang seragam secara genetik dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat adalah A. Rekayasa genetika, B. DNA rekombinan, C. Tanaman transgenik, D. Kultur jaringan, atau E. Hidroponik. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kultur jaringan. Opsi A, B, dan C untuk pemuliaan atau untuk memperoleh sifat tertentu. Tanaman transgenik dihasilkan dari penyisipan gen asing dari spesies tanaman atau makhluk hidup lain yang berbeda untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan. Kultur jaringan menggunakan jaringan tumbuhan yang ditumbuhkan pada lingkungan aseptik dengan nutrien yang tepat. Jaringan tumbuhan tersebut akan memperbanyak diri, tumbuh menjadi banyak tanaman lengkap. Kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini, gambarnya ada di bawah itu ya teman-teman. Pasangan yang tepat antara nama jaringan, fungsinya, alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di samping adalah A. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, alasannya lapisan selnya tebal. B. Palisade fungsinya untuk fotosintesis, alasannya selnya panjang berjajar rapat. C. Bunga karang fungsinya untuk fotosintesis, alasannya mengandung klorofil. D. Stoma fungsinya untuk fotosintesis, alasannya mempunyai banyak pori. Atau yang E. Xilem fungsinya sebagai berkas pengangkut, alasannya mengandung klorofil. Jawaban yang tepat adalah yang A. Epidermis fungsinya sebagai pelindung, alasannya karena lapisan selnya tebal. Nah, sekarang kita bahas dengan menamai sel-sel yang ada pada jaringan tumbuhan, khususnya pada daun ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu adalah epidermis, di mana epidermis merupakan lapisan sel hidup terluar. Jaringannya satu ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis ini mempunyai fungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Nah, yang kedua yaitu jaringan mesofil yang terbagi menjadi dua, yakni jaringan tiang atau disebut juga jaringan palisade, yaitu suatu jaringan yang mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam suatu proses pembuatan makanan. Salah satu ciri jaringan ini yaitu sel-selnya yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Yang kedua, itu ada jaringan bunga karang atau jaringan spons, yaitu sebuah jaringan yang lebih berongga bila dibandingkan dengan suatu jaringan palisade. Jaringan ini mempunyai fungsi sebagai tempat menyimpan suatu cadangan makanan.
Nah, yang ketiga yaitu ada berkas pembuluh angkut yang terbagi menjadi dua, ada silem, ada flom. Silem adalah pembuluh kayu yang pada akar mempunyai fungsi sebagai untuk mengangkut air dan mineral menuju daun, sedangkan pada suatu batang, silem mempunyai fungsi sebagai sponsor penegak suatu tumbuhan. Nah, yang kedua ada flom atau pembuluh tapis, berfungsi untuk mengedarkan suatu hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Nah, yang keempat itu ada jaringan tambahan pada daun, meliputi sel-sel khusus yang pada umumnya terdapat pada sebuah mesofil daun, yang misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Dan yang terakhir itu ada stoma, atau disebut juga stomata. Stomata berfungsi untuk sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, yang mengeluarkan O2 sebagai sebuah hasil fotosintesis. Stomata ini terletak di epidermis bawah. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernafas melalui sebuah lentisel yang terletak pada sebuah batang. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini, atau gambarnya di samping itu ya teman-teman. Agar individu nomor 3 dan 6 memiliki karakteristik seperti gambar di samping, maka kondisi individu nomor 4 seharusnya A. Normal, B. Karier, C. Buta warna, D. Dominan, atau E. Resesif. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Karier. Buta warna adalah penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau. Nah, penyakit keturunan ini disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind. Gen buta warna terpaut pada kromosom X. Pada gambar di atas, individu nomor 6 itu adalah laki-laki buta warna. Dengan bapak normal, maka ibunya karier. Jadi jawabannya benar adalah yang B, karier. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini, gambarnya itu ada di bawah ya teman-teman. Berdasarkan gambar tersebut, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk produksi energi dan koordinasi kegiatan metabolisme sel secara berurutan adalah A. 5 dan 1, B. 1 dan 5, C. 5 dan 3, D. 3 dan 5, atau E. 5 dan 2. Jawaban yang benar itu adalah yang A. 5 dan 1. Oke, pembahasannya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar struktur sel yang ada di layar. Nah, dinding sel merupakan bagian yang memberi bentuk sel dan melindungi isi sel. Inti sel merupakan pusat pengatur seluruh kegiatan sel, terutama mengatur perkembangbiakan sel serta perkembangan sel selanjutnya. Terus ada membran plasma yang berperan dalam melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Ada juga kromosom, merupakan benda berupa benang-benang tebal yang terletak di dalam inti sel, fungsinya sebagai pembawa sifat. Nah, yang selanjutnya ada plasma sel atau sitoplasma, merupakan bagian yang meliputi seluruh isi sel kecuali inti sel. Vakuola merupakan tempat untuk menyimpan bahan makanan seperti amilum dan gula. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan vakuola pada sel hewan. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE, merupakan tempat melekatnya ribosom dan tempat terjadinya sintesis protein. Nah, sedangkan ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Ada lagi juga badan Golgi, berperan dalam ekskresi sel, pembentukan dinding sel, dan pembentukan lisosom. Lisosom berperan dalam menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam sel atau intraseluler. Nah, ada mitokondria berperan sebagai penghasil energi atau tempat pembentukan ATP karena terlihat dalam proses respirasi sel. Dan yang terakhir itu ada kloroplas, merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Lanjut soal nomor 10. Shehai menderita sakit dengan gejala mudah merasa lapar dan haus, sering kencing di malam hari, dan berat badannya turun walau makannya banyak. Sebaiknya Shehai membatasi konsumsi A. Daging, B. Telur, C. Susu segar, D. Jus buah, atau E. Sayur berwarna hijau. Jawaban yang tepat itu adalah D. Jus buah.
Mudah merasa lapar dan haus, sering kencing di malam hari, dan berat badannya turun walau makannya banyak merupakan gejala yang khas pada penyakit kencing manis. Pankreas penderita tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup, sehingga gula tidak dapat ditransformasi menjadi energi di dalam sel. Akibatnya, tubuh merasa selalu kekurangan energi atau merasa lapar. Karena transformasi energi oleh gula tidak terjadi, maka massa otot tubuh berkurang. Nah, penderita kencing manis harus membatasi gula atau makanan yang mengandung gula, dalam hal ini yaitu jus buah. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan jaring makanan berikut. Kemungkinan yang paling tepat yang akan terjadi jika tikus pada jaring makanan tersebut punah adalah A. Populasi kelinci meningkat karena makanannya meningkat. B. Makanan untuk kelinci menurun karena populasi kelinci tinggi. C. Ekosistem akan punah karena konsumen pertama punah. D. Populasi ular lebih tinggi dibandingkan populasi elang. Atau yang E. Elang dan ular berkompetisi ketat memperebutkan kelinci. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Elang dan ular berkompetisi ketat memperebutkan kelinci. Pada jaring-jaring makanan, berkurangnya populasi pada komponen ekosistem akan berpengaruh terhadap komponen lain ekosistem tersebut. Pada gambar di atas, jika tikus punah, maka sumber makanan bagi elang dan ular hanya kelinci. Maka elang dan ular akan berkompetisi memperebutkan kelinci sebagai sumber makanannya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Ketika terjadi gempa, Anita berada di lantai 3 rumahnya. Anita berusaha tidak panik. Alternatif yang tidak perlu dilakukan Anita pada saat itu adalah A. Segera turun melalui lift dan keluar. B. Berlindung di bawah meja atau tempat tidur. C. Berupaya melindungi kepala dengan bantal atau benda lain. D. Menjauhi lemari kaca. E. Mewaspadai benda-benda yang menggantung di tembok. Jawaban yang benar itu adalah yang A, segera turun melalui lift dan keluar. Nah, pembahasannya, mitigasi dalam rangka mengantisipasi bencana gempa bumi diantaranya, sebelum gempa yang harus dilakukan itu adalah merancang bangunan atau rumah tahan gempa seperti konstruksi ceker ayam. Bila perlu, buatlah ruang khusus bawah tanah untuk perlindungan sementara. Mendesain pintu keluar dari setiap ruangan rumah agar mudah keluar ketika gempa terjadi. Dan yang terakhir, menyiapkan tanda darurat berukuran besar di setiap RT atau RW atau desa untuk jaga-jaga ketika gempa terjadi. Nah, mitigasi pada saat gempa terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu jangan panik dan cari jalan keluar dengan hati-hati. Segera menuju lapangan jika sudah keluar rumah. Jika tidak sempat keluar, berlindunglah di bawah bangku atau meja yang kuat. Jika berada dekat pantai, segera jauhi pantai dan menuju daerah yang lebih tinggi. Jika rumah berada di pegunungan, jauhi lereng yang rawan longsor dan banyak batu. Dan yang setelah gempa yang harus dilakukan yaitu periksalah badan apakah terdapat luka, kemudian hubungi petugas bencana setempat untuk menolong korban yang terjebak. Periksa kondisi rumah apakah ada ancaman bencana lain seperti konsleting listrik atau kebocoran gas LPG. Bantu tetangga yang memerlukan bantuan, dahulukan membantu orang tua dan anak-anak. Tetap siaga berada di luar rumah sampai keadaan aman dan buatlah ronda malam untuk menjaga-jaga dari orang jahat yang memanfaatkan situasi kepanikan. Dan yang terakhir, bersihkan puing-puing rumah secara gotong royong setelah situasi dirasa aman, namun tetap waspada terhadap gempa susulan. Lanjut soal nomor 13. Penggunaan biogas sebagai bahan bakar saat ini semakin pesat. Biogas banyak diproduksi dari bahan kotoran hewan memamah biak atau limbah organik lain yang ditambah bakteri rumen. Berikut ini adalah proses yang terjadi pada produksi biogas. Yang benar adalah A. Bakteri rumen mensintesis metana dengan cara menggabungkan unsur hidrogen dan oksigen dari bahan organik yang tersedia. B. Bakteri rumen mensintesis metana dengan cara menggabungkan unsur oksigen dan karbon dari bahan organik yang tersedia. C. Bakteri rumen memfermentasikan bahan organik dalam rangka mendapatkan sumber karbon dan sumber energi dalam kondisi anaerob. D. Bakteri rumen memfermentasi bahan organik dalam rangka mendapatkan sumber karbon dan sumber energi dalam kondisi aerob. Atau yang E,
Bakteri rumen mensintesis metana dengan cara menggabungkan unsur hidrogen dan karbon dari bahan organik yang tersedia. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Bakteri rumen memfermentasi bahan organik dalam rangka mendapatkan sumber karbon dan sumber energi dalam kondisi anaerob atau kondisi tertutup gitu ya biasanya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Mitokondria dan kloroplas diduga dulunya adalah organisme yang hidup soliter. Pada perkembangan selanjutnya, keduanya melakukan simbiosis mutualisme dengan tipe sel nenek moyang. Pemikiran ini didukung oleh fakta bahwa mitokondria dan kloroplas A. Membelah diri saat sel akan membelah, B. Mendukung proses tertentu yang vital, C. Mampu bergerak di sitoplasma, D. Mempunyai protein dengan asam amino khusus, atau yang E. Mempunyai DNA sendiri. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Mempunyai DNA sendiri. Kata kunci dalam soal tersebut adalah soliter, artinya keduanya secara entitas terpisah. Ciri hakiki entitas yang terpisah dari sisi biologis adalah memiliki DNA yang berbeda. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM, siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman, siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik, siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel yang letaknya di dalam sel, siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel-organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role-playing dengan siswa yang tidak diajar dengan model role-playing? C. Apakah penerapan model role-playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? Dan yang E, apakah media gambar efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel? Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK itu bertujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran tentang topik tertentu. Nah, rumusan masalah yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Sedangkan opsi yang A dan B merupakan rumusan masalah untuk penelitian eksperimen. Dan opsi yang D dan E merupakan rumusan masalah untuk penelitian pengembangan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai kompetensi teknis, khususnya untuk kompetensi teknis guru IPA. Nah, semoga soal-soal ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman saat belajar. Semoga kita semua menjadi ASN, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.